Saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua. Orang tua Yosua bersaksi di sidang terdakwa Sambo dan Putri. Keterangan saksi Susi, ART Sambo dinilai berubah-ubah. Penasehat hukum Eliezer meminta hakim pertimbangkan Susi di proses pidana. Menteri Kesehatan memastikan penawar gagal ginjal akut pada anak tersedia dan ampuh digunakan. Permohonan penangguhan penahanan selebritas Nikita Mirzani karena alasan anak ditolak. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Laporan Khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Gracia Adur, inilah informasi selengkapnya. Saudara, orang tua Brigadir Yosua bersaksi dalam persidangan pembunuhan sang anak dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Ibunda Yosua meminta Putri berkata jujur dan memulihkan nama baik Yosua. Sementara itu, sidang terdakwa Richard Eliezer menghadirkan Susi, ART Ferdi Sambo. Keterangan Susi yang berubah-ubah membuat hakim naik pitam. Bahkan, jaksa menduga kesaksian Susi sudah diarahkan. Penasehat hukum Eliezer pun meminta hakim mempertimbangkan Susi di proses pidana. Untuk pertama kalinya setelah kematian Yosua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak bertemu dengan pasangan terdakwa pembunuh sang anak, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sebagai saksi. Penuh emosi, Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak, meminta terdakwa Putri Chandrawati untuk berkata jujur di persidangan. Sudah puaskah dengan perbuatan kebulian kepada anakku yang sudah merampas nyawa anakku dengan sadisnya dengan komplotanmu itu? Jadi Bu, sadarlah. Terlalu kejam seorang ibu melihat, mengetahui, mendengar, tak mungkin ibu tidak mengetahui. Ibu punya mata dibikin Tuhan. Ibu diberi Tuhan hati nurani, tapi hati nurani ibu sudah sia-sia, sudah mati. Jadi segeralah sadar, bertobatlah dan berkata jujurlah dalam kasus ini, agar arwah anakku tenang. Terdakwa Putri Chandrawati sempat menyampaikan penyesalan dan meminta maaf kepada kedua orang tua Yosua. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua. Dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Namun, di depan kedua orang tua Yosua, Ferdi Sambo mengaku perbuatannya dilakukan atas dasar kemarahan terhadap sang ajudan. Saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Sebelumnya, Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam putusan sela, hakim bahkan menyebut nota keberatan terdakwa Putri Chandrawati berisi materi pokok perkara, bukanlah materi eksepsi. Dalam persidangan, cerita pelecehan seksual di Magelang masih jadi jurus utama Sambo CS mengelak dari pasal pembunuhan berencana. Tak hanya disebut di nota keberatan, penasihat hukum Putri Chandrawati siap menggunakan jurus pelecehan seksual di tahap pembuktian. Peristiwa di Magelang, ada peristiwa di tanggal 4 yang hilang dari dakwaan, ada peristiwa di tanggal 7, dugaan adanya kekerasan seksual, yang menurut kami itu setidaknya ada 4 bukti
yang mendukung fakta dugaan kekerasan seksual tersebut. Kemudian ada bukti-bukti lain yang fakta-fakta lain yang juga sebenarnya hilang di dakwaan. Namun kebenaran peristiwa 4 Juli di Magelang makin jadi pertanyaan. Dugaan pelecehan seksual antara Putri Chandrawati dan Yosua makin jadi misteri. Pasalnya, pada sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer, Senin kemarin terungkap Putri Chandrawati dan Yosua masih berpergian bersama dari Magelang ke Yogyakarta. Jakarta sama Om Ricky. Siapa aja? Saya, Om Richard, sama Om Joshua, sama Ibu. Jadi ini agak bertentangan, tanggal 4 katanya ada bopong-bopongan, tanggal 5 pergi ke mall bareng-bareng ya? Siap. Nggak ada masalah ya? Tidak. Tidak ada masalah? Tidak ada. Ada 11 saksi yang dihadirkan dalam sidang Eliezer. Salah satunya ART Ferdi Sambo bernama Susi. Keterangan Susi yang berubah-ubah dan berbelit membuat hakim naik pitam, terutama saat dimintai kesaksian mengenai apa yang terjadi di rumah Magelang. Kok saudara bisa memastikan bahwa saudara Ricky menghalangi saudara Joshua? Tahu dari mana? Om Kuat naik ke lantai 2. Terus? Habis itu Om Kuat lihat Joshua mungkin di bawah, mau Loh, naik ke kok atas. mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh? Tak hanya hakim, jaksa penuntut umum pun dibuat kesal dengan kesaksian Susi yang berubah-ubah. Jaksa menduga kesaksian ART Susi sudah diarahkan, bahkan jaksa sempat curiga saksi Susi menggunakan handsfree sebagai sarana berkomunikasi dengan pihak di luar persidangan. Saudara saksi ini dari tadi ketika ditanya majelis dan sebagainya seperti terdiam dan kemudian ada jeda. Ini saudara jujur saya jawab. Saudara saksi di dalam jilbab, mohon izin ini, apakah saudara saksi ada menggunakan handsfree tidak? Ini saya perlu perjelas dulu. Siap. Saudara ada menggunakan handsfree tidak ini? Ada yang mengajari saudara sekarang? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dipastikan itu tidak ada? Terdakwa Eliezer menolak kesaksian Susi. Menurutnya, kesaksian ART Ferdi Sambo itu banyak bohongnya. Untuk keterangan dari saudara saksi, Mas, banyak yang bohongnya. Eliezer membantah kesaksian Susi yang menyebut ia mengatakan sesuatu pada Yosua saat Yosua tengah mengangkat Putri Chandrawati. Eliezer juga membantah pengakuan Susi yang menyebut sering menyiapkan sarapan untuk Ferdi Sambo di rumah Saguling. Faktanya, Ferdi Sambo lebih sering di rumah Jalan Bangka, bahkan saat terkena COVID pun isolasi mandiri dilakukan di rumah Jalan Bangka. Tadi yang saudara katakan bahwa saudara Joshua mengangkat itu benar saudara Joshua mengangkat atau baru mau mengangkat tidak jadi? Baru mau mengangkat. Baru mau mengangkat. Siap, Yang Mulia. Pada saat itu memang saudara PC sakit atau tiba-tiba dia mengangkat? Saya tidak tahu untuk pada saat itu beliau sakit atau enggaknya. Karena saya pada saat itu saya di samping. Bang Yos datang manggil saya, Yang Mulia. Datang panggil saya, terus saya ke dalam sama almarhum. Di situ almarhum meminta sama saya untuk membantu mengangkat Ibu PC. Tetapi pada saat saya mendekat, saudara PC ini mengelengkan tangan kepada saya. Jadi saya mundur. Saudara memang diminta bantuan oleh korban? Benar, Yang Mulia. Pengacara Eliezer pun meminta hakim mempertimbangkan Susi di proses pidana terkait keterangan bohong di persidangan. Saksi, coba lihat ke sini. Lihat Icat. Siapa? Gak ada yang bilang siap. Saya ganti ya sekarang ya, bukan siap ya. Iya atau tidak ya? Siap. Iya atau tidak ya? Iya. Saudara saksi tahu nggak? Kesaksian saudara ini bisa memberatkan Saya Richard. tidak tahu. Izin majelis, ini kan terkait aturan main di persidangan sesuai pasal 3 KUHP. Kami memohon agar saksi dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman 242 KUHP 7 tahun. Mohon dicatat.
Sebelum persidangan berakhir, Susi mencabut 2 kesaksiannya. Pencabutan ini ia lakukan usai mendengar keterangan ajudan Sambo, Daden Miftahul Haq di persidangan. Susi sebelumnya bersaksi anak ketiga Ferdi Sambo lahir dari Putri Chandrawati dan tempat isolasi mandiri Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Duren 3. Sementara, ajudan Sambo Daden mengungkap kalau anak ketiga Sambo adalah anak adopsi dan rumah isolasi keluarga Ferdi Sambo adalah di Jalan Bangka. Oke, tadi hakim menanyakan keterangan Susi atau keterangan yang saksi yang sekarang. Akhirnya Susi bilang keterangan oleh ajudan-ajudan ini yang benar. Jadi dia menarik keterangannya dia yang sebelumnya bersaksi palsu semuanya. Saudara Hendra Kurniawan dipecat dari anggota Polri karena telah melanggar etik perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Sementara itu sidang terdakwa AKP Irfan Widianto hadirkan 8 orang saksi. AKBP Ari Cahya sebagai saksi mengaku tak pernah diperintah Sambo untuk mengamankan CCTV. Sorotan lainnya, kasus gagal ginjal akut pada anak mulai menunjukkan tanda positif. Menteri Kesehatan memastikan penawar gagal ginjal akut tersedia dan ampuh digunakan. Kami bisa dapatkan potongan video CCTV. Di situ sempat memperlihatkan bahwa Joshua masih ada. Katanya mau dia jenderal. Itu siapa? Joshua. Hendra Kurniawan dipecat dari anggota Polri berdasarkan keputusan sidang etik secara tertutup Senin kemarin. Hendra telah melanggar etik perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Terbukti bahwa perbuatan yang bersangkutan adalah perbuatan tercela. Yang kemudian keputusan dari sidang Komisi Kode Etik yang bersangkutan di PTDH diberhentikan dengan tidak hormat dalam dinas kepolisian. Sementara sidang hari ini, Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi atau nota pembelaan mantan Wakaden B Biro Paminal Divpropam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin. Mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Dittipidum Bareskrim Polri, AKP Irfan Widianto, telah menjalani sidang pemeriksaan saksi, obstruction of justice atau perintangan keadilan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. 8 orang saksi hadir pada sidang 26 Oktober lalu, diantaranya petugas keamanan Kompleks Polri Duren 3, pemilik usaha CCTV, buruh harian lepas, dan 4 anggota Polri. Salah satu saksi, yakni AKP Ari Cahya atau Acai, mengungkap sempat melihat jenazah Brigadir Yosua sesaat setelah ia tiba di rumah Ferdi Sambo. Saya tanya mau dia jenderal. Itu siapa? Joshua. Kenapa jenderal? Kurang ajar dia, sudah melecehkan ibu. Pada waktu itu saudara masih melihat jenazah korban. Masih ada yang mulia. Masih ya. Siap. Pernah datang situ tuh ya. Masih ada yang mulia. Sebelumnya, pada sidang pemeriksaan saksi terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, jaksa menunjukkan rekaman CCTV saat Brigadir Yosua masih hidup. Yosua terlihat memakai kaos putih, berdiri di halaman rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3 pada 8 Juli 2022 pukul 17:12. Salah satu saksi Kompol Aditya Cahya, anggota Dittipid Siber Bareskrim Polri, mengungkap rekaman tersebut disita dari hard disk milik terdakwa Baikuni Wibowo. Barang bukti itu menjadi satu dari 3 rekaman CCTV yang diduga sengaja dihilangkan oleh Sambo dan anak buahnya untuk menutupi fakta pembunuhan Brigadir Yosua. Beralih ke sorotan kasus gagal ginjal akut pada anak yang kini mulai menunjukkan tanda positif. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut antidotum atau penawar gagal ginjal akut dipastikan tersedia dan ampuh digunakan. Terbukti, 7 dari 10 anak yang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta telah dinyatakan sembuh. Obat gagal ginjal yang didatangkan dari Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat akan didistribusikan dan diberikan secara gratis sesuai dengan kebutuhan rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia. Pasca pemerintah menghentikan peredaran 5 obat sirop yang mengandung cemaran senyawa berbahaya,
Menkes menyatakan kasus gagal ginjal akut menurun drastis lebih dari 95%. Kemenkes mencatat per 31 Oktober 2022 ada 304 kasus gagal ginjal dengan pasien meninggal dunia 159 orang. Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Penny Lukito menyatakan ada 2 perusahaan farmasi yang akan ditindaklanjuti secara pidana karena penggunaan etilon glikol atau EG dan dietilon glikol atau DEG dengan konsentrasi sangat tinggi dan memicu gagal ginjal yang menyebabkan kematian. Namun, BPOM tidak menyebutkan 2 farmasi tersebut karena proses penelusuran masih berlangsung. BPOM juga resmi melarang perusahaan farmasi melakukan produksi dan atau registrasi obat yang mengandung zat pelarut dengan 4 jenis senyawa tertentu, di antaranya propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, hingga gliserin atau gliserol. Buntut dari kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak ini, peran BPOM sebagai pengawas obat pun dipertanyakan. Partai Buruh dan Organisasi Serikat Pekerja berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Kesehatan Jakarta. Massa menuntut pemerintah mengusut tuntas penyebab gagal ginjal anak di Indonesia. Bahkan, mereka mendesak Kepala BPOM dan Menkes mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Komunitas Konsumen Indonesia melayangkan somasi kepada BPOM karena dinilai lalai mengawasi peredaran obat dengan ditemukannya cemaran zat berbahaya pada obat sirup anak yang menyebabkan kasus gagal ginjal akut. BPOM belum bekerja secara maksimal, belum bekerja secara penuh. Kenapa demikian? Karena ternyata prosedur yang mereka anggap saat ini sudah baik, sudah mereka lakukan, masih terdapat kecolongan. Buktinya bahwa terdapat produk-produk yang sudah diberikan izin edar, ternyata itu mengandung bahan berbahaya. Lalu, apa jawaban BPOM? BPOM berkilah, tak cuma BPOM. Banyak pihak lain yang juga harus bertanggung jawab atas kasus ini, termasuk Kementerian Perdagangan terkait masalah impor bahan dan produsen atau industri farmasi. Bukan hanya ada Badan POM, itu diimpor, namun masuk barang, tanggung jawabnya ada di produsen juga. Dan jadi pada saat dalam hal ini sekarang kita meminta pertanggungjawaban dari produsen produk obat yang ternyata mengandung pencemar yang sangat tinggi itu. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, mengingatkan BPOM harus melakukan uji petik setiap produksi dari pabrik obat karena setiap batch produksi menggunakan bahan baku yang berbeda. Kedepannya, BPOM juga akan dilibatkan dalam pengawasan impor bahan baku obat. Kemudian juga BPOM harus melakukan uji petik setiap produksi dari pabrik itu per batch. Tidak bisa setelah sekali disetujui kemudian dianggap semuanya, kemudian dia akan memproduksi dengan bahan baku yang sama, maka BPOM harus melakukan pemeriksaan setiap per batch dari produksi sebuah pabrik itu. Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut prioritas yang sedang dilakukannya adalah menyelamatkan nyawa anak-anak dari penyakit ini. Namun, jika ada potensi dugaan kelalaian, Menkes menyerahkan sepenuhnya kepada polisi. Tak cukup hanya datangkan obat. Ratusan nyawa anak Indonesia akibat gagal ginjal akut sudah terlanjur terlewat. Siapa yang bisa bertanggung jawab atas duka orang tua yang telah kehilangan buah hatinya? Saudara, permohonan penangguhan penahanan selebritas Nikita Mirzani karena alasan anak ditolak. Nikita terancam pidana penjara 5 tahun atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE terhadap Dito Mahendra. Di, aku sama Kak Dea langsung aja beli pizza sebanyak itu. Iya, sebanyak itu. Selebritas Nikita Mirzani tampaknya tak henti membuat sensasi kendati berada di balik jeruji penjara. 3 hari pasca menghuni sel rutan kelas 2B Serang, Banten, ia memborong pizza hingga 10 juta rupiah untuk dimakan bersama 700 orang di rutan.
Sementara itu, permohonan penangguhan penahanan Nikita karena alasan anak ditolak. Kejari Serang beralasan khawatir Nikita melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Sebelumnya, kuasa hukum Nikita Mirzani telah mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan sejak proses penyidikan di Polresta Serang Kota, Nikita tak pernah ditahan. Tentang permohonan Nikita Mirzani untuk dilakukan penangguhan penahanan atau apa itu saya serahkan kepada Bapak Kejari. Kasus yang menjerat Nikita bermula dari 2 unggahan story Instagram Nikita Mei 2022 lalu yang berisi foto Dito Mahendra disertai kata-kata bernada penghinaan. 16 Mei 2022, Dito melaporkan Nikita dengan dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik ke Polres Serang Kota. Sebelum ditahan, Polresta Serang Kota melimpahkan berkas perkara kasus pencemaran nama baik ke Kejaksaan setelah P21. Nikita Mirzani terancam pidana penjara 5 tahun berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Status Nikita pun beralih menjadi tahanan kejaksaan. Kejaksaan memastikan Nikita tidak mendapat perlakuan khusus dan langsung dimasukkan ke dalam sel bersama 8 tahanan lain usai pemeriksaan kesehatan. Saat ditahan, Nikita Mirzani sempat mengamuk. Ia tak terima dirinya harus masuk bui. Nikita bahkan dengan lantang menuding penegak hukum menerima uang dalam menangani kasusnya. Tak mengindahkan amukannya, petugas tetap menahannya di rutan kelas 2B Serang, Banten. Legar suara Nikita berganti tangis. Ia memohon agar dirinya tidak ditahan. Namun, permohonannya tak membuahkan hasil. Nikita tetap ditahan sambil menunggu jadwal persidangan atas kasus dugaan pencemaran nama baik beserta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Dito Mahendra. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya, Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa.